Halo, selamat datang di channel Origin Comic. Kali ini kita akan mengupas alur cerita yang berjudul King Apocalypse. Yuk simak alur ceritanya. Pada pagi harinya, Kinyu kemudian pergi lagi mencari bahan evolusi. Xiaoyu memperingatkan kakaknya untuk berhati-hati. Terlihat Kinyu telah berhasil membunuh beberapa zombie yang telah dia kalahkan dengan senjata besinya. Ada beberapa zombie yang ditemukan sebuah batu di dalamnya, namun Kinyu kesal karena itu bukanlah bahan evolusi. Dengan frustasi Kinyu mengatakan, "Mengapa aku memiliki nasib buruk? Aku sudah menyingkirkan setidaknya lebih dari 100 zombie. Meskipun mereka adalah zombie kelas rendah, dia masih tidak bisa menemukan bahan evolusi. Mungkinkah alasannya bahwa kiamat baru saja dimulai sehingga materi yang berevolusi belum diproduksi?" tanya Kinyu kebingungan. Kemudian Kinyu terkejut karena melihat suatu hal, dan ternyata itu adalah tempat berbelanja, yaitu supermarket. Kinyu menyebutkan bahwa dia telah berjalan tanpa sadar ke supermarket ini. "Aku bisa masuk dan mencari barang yang bisa diselamatkan," ucap Kinyu. Kemudian tidak jauh dari tempatnya berdiri, dia mendengar suara keributan dan dia berlari mencari tahu. Dan terlihat hewan buas yang sedang berjalan dengan begitu besarnya. Kinyu berpikir bahwa itu merupakan binatang bermutasi luar biasa. Binatang ini beratnya 60-70 jin. Jadi mungkin ada batu evolusi bersamanya. Dengan kemampuanku saat ini, aku takut sulit bagiku untuk menghadapi makhluk yang berevolusi ekstrim ini. Tetapi jika aku berhati-hati, aku bisa bertahan, pikir Kinyu. Kemudian Kinyu mengikutinya hingga masuk ke dalam supermarket. Ketika sedang mengintip binatang itu, Kinyu langsung terkejut karena binatang buas yang masuk tiba-tiba sudah dihajar oleh monster lainnya. Kinyu terkejut dengan apa yang terjadi. Dia berkata, apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam supermarket ini? Kemudian Kinyu melihat zombie yang bermutasi antara manusia dan juga hewan buas bergabung menjadi satu. Kinyu sangat terkejut dengan kemunculan monster zombie itu, karena itu merupakan spesies iblis yang cukup mengerikan. Kemudian Kinyu maju dan mengatakan bukan saatnya untuk tertegun dengan apa yang dilihatnya. Kinyu menyebutkan bahwa zombie tipe iblis yang menakutkan dapat dengan mudah melenyapkan manusia berevolusi terkuat, bahkan kembali dalam 100 tahun di masa depan, di mana hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Masing-masing dari mereka datang dalam bentuk yang berbeda-beda dan memiliki satu titik yang sama, yang menyebabkan rasa takut kepada manusia dan jiwa mereka terguncang. Populasi mereka kecil, dan jika kamu menambahkan semuanya akan ada kurang dari 10 dari mereka. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan iblis untuk menghancurkan rumah-rumah aman yang menampung ribuan orang. Karenanya mereka mendapatkan nama tipe iblis. Jika aku bisa ambil kesempatan membunuhnya di mana dia masih mengalami pubertas, maka aku bisa menjadi manusia yang berevolusi dengan dua kemampuan berbeda dengan bantuan materi yang terus terlihat. Pertarungan yang tidak seimbang antara zombie hewan buas dan juga zombie tipe iblis, di mana zombie hewan buas dibanting-banting oleh zombie tipe iblis dengan sangat kuatnya. Dia kemudian memakan zombie hewan buas dengan sekali gigitan langsung habis. Kemudian zombie iblis masuk kembali ke dalam ruangannya. Kinyu masih melihatnya dari jarak jauh untuk mengamati. Kinyu kemudian meletakkan tasnya di samping sebuah mobil serta mengambil senjatanya dan berjalan diam-diam untuk mengikuti zombie iblis. Kinyu mengucapkan bahwa itu sudah dimulai. Dia memegang senjatanya dan memprovokasi zombie iblis untuk datang dan melawannya. Samar-samar terdengar suara zombie sedang berjalan keluar menuju Kinyu. Kemudian Kinyu lari menuju tempat di mana tasnya diletakkan. Terlihat zombie itu mengejarnya dengan begitu kencangnya. Kinyu menyebutkan bahwa dia di sebelah sini. Zombinya melihat Kinyu dan dengan membabi buta mengejarnya untuk dimakan. Kinyu menyebutkan bahwa binatang buas ini sangat pintar, sehingga menjaga supermarket tempat yang terpenuhi dengan persediaan, sementara menunggu dan menjebak mangsa. Itu pasti tipe iblis. Meskipun tidak sepenuhnya dikembangkan, aku pasti akan mati dengan kemampuanku saat ini. Namun ini adalah kesempatan baik baginya untuk menjadi yang terkuat di dunia. Lebih jauh lagi, tidak ada hal yang bisa menyainginya jika kita menunggu sampai sepenuhnya berkembang. Pada saat itu, aku khawatir bahkan aku pun akan mati di tangannya. Persetan, keberuntungan berpihak pada yang berani. Aku akan melawannya, ucap Kinyu. Kinyu yang menggunakan tas berpikir untuk menggunakan itu untuk melawan zombie iblis. Dan disitulah tas Kinyu di dekat mobil di mana di dalamnya berisi sebuah bom. Kinyu dengan tersenyum mengatakan, "Rasakan ini," ucapnya penuh semangat. Zombie yang akan dibunuh oleh Kinyu berjalan dengan begitu kencangnya tanpa menyadari apa yang direncanakan oleh Kinyu.
Hingga meledaklah bom yang telah disiapkan oleh Kinyu untuk membunuh zombie iblis. Bom itu meledak dengan begitu kuatnya sehingga membakar zombie iblis yang mengincar Kinyu. Walaupun ledakan itu berhasil mengenai zombie iblis, tetapi tidak berhasil untuk membunuhnya. Itu hanya berdampak pada cedera yang cukup ringan. Kinyu yang melihat serangannya berhasil sangat bahagia. Kinyu menyebutkan, meskipun sudah mengalami pukulan besar, aku tidak tahu apakah dia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa di dalam dirinya. Lebih baik menunggu sampai dia benar-benar mati sebelum memeriksanya. Kinyu masih memantaunya dari jarak jauh. Begitu pula dengan zombie iblis yang masih melihat Kinyu dengan berpura-pura mati. Tak lama kemudian, Kinyu berdiri. Dia berencana akan membunuh zombie iblis itu. Kinyu maju ke depan dan menyebutkan, mari kita lihat jenis jarahan apa yang dia jatuhkan. Kinyu semakin mendekati monster zombie itu, di mana dia hanya diam sama sekali, sehingga dianggap Kinyu telah mati. Tetapi ada kucing mutasi yang sedang melewat di depan Kinyu dan sedang menghampiri monster zombie itu. Kinyu yang melihatnya sangat kesal. Menurutnya tidak mudah untuk mengambil hadiah pertempuran kali ini. Namun tanpa disangka-sangkanya, kucing mutasi itu dimakan oleh zombie iblis yang berpura-pura mati. Kinyu yang melihatnya berpikir bahwa mutan itu berpura-pura mati. Untungnya aku tidak pergi, pikir Kinyu. Kemudian dia berpikir ulang. Karena perubahan mendadak ini terjadi, dirinya harus menyelesaikannya dengan cepat. Ketika monster zombie itu sedang menikmati makannya, Kinyu melihat drum minyak yang begitu banyak. Dia kemudian memberikan lubangan di beberapa bagian untuk mengambil minyak yang ada di dalamnya. Kinyu kemudian menampungnya dan membawa tampungan minyak itu ke arah monster zombie berada. Kinyu kemudian menyiramkannya ke sekitar zombie itu berdiri. Kemudian Kinyu membakar zombie itu dengan korek api yang telah disiapkannya dan memberitahu zombie itu untuk menikmati kematiannya secara perlahan-lahan. Terlihatlah zombie itu terbakar akibat serangan dari Kinyu yang merencanakan semua itu. Tak lama berselang, zombie itu telah mati terbakar akibat ulah Kinyu. Kinyu yang berada di sekitarnya merasakan bau yang sangat enak akibat membakar zombie itu. Kemudian Kinyu dengan pisaunya mulai membongkar tubuh zombie itu. Dia mengatakan, biar kulihat barang bagus apa yang aku punya, ucapnya. Dan Kinyu mendapatkan sebuah batu yang begitu mengkilap. Dia menyebutkan bahwa itu adalah sumber daya jenis iblis yang sedang berkembang. Kemudian dia hampir terlupa dengan kucing yang bermutasi yang ada di sebelahnya. Dan didapatinya adalah bahan evolusi yang dia kenal selama ini. Batu evolusinya berwarna putih dan mengkilat, berbeda dengan yang didapatkan satunya. Selanjutnya, dia memakan batu yang didapatkannya. Kemudian tubuhnya berefek dengan sangat kuat di tubuhnya, di mana darahnya mendidih dengan sangat kuatnya. Kinyu merasakan kesakitan yang sangat kuat akibat kekuatan evolusi yang dia dapatkan. Tak berselang kemudian, akhirnya dia telah berhasil melewati masa krisis dari evolusinya dan berhasil berevolusi. Kinyu dengan badan penuh keringat mengatakan, jadi ini bedanya dengan sumber daya iblis tipe evolving. Aku tidak pernah menderita begitu banyak rasa sakit ketika berevolusi, bahkan ketika di masa depan. Sekarang, biarkan aku memeriksanya, ucap Kinyu kemudian mengambil sebuah batu. Ia kemudian melemparkan batu itu ke dinding dengan kekuatannya. Terlihat, lemparan batu yang digunakan berhasil menghancurkan dinding tembok itu dengan cukup lebar kerusakannya. Kinyu yang merasakan hasil lemparannya mengatakan bahwa ini kurang lebih 4 kali kekuatan manusia biasa. Di zaman ini dianggap sebagai yang terbaik. Selanjutnya, aku akan memeriksa kemampuannya. Kemampuan pertama adalah neraka, dan keluarlah api di tangan Kinyu dengan intensitas yang cukup sedang. Kinyu menyebutkan bahwa itu sangat bagus karena di kehidupannya sebelumnya dia juga pengguna Inferno, dan itu menyelamatkannya dari kesulitan mengadaptasi keterampilan baru. Kemudian, Kinyu mencoba mengeluarkan kekuatannya dengan cukup besar. Dia tertawa dan mengatakan, meskipun kekuatan Inferno tidak jauh, tapi cukup kuat dan terlatih. Aku sangat puas, ucap Kinyu. Kemudian, Kinyu berpikir tentang kemampuan keduanya adalah kemampuan yang tidak dia kenal. Kemudian, dia akan menemukan sesuatu untuk memeriksanya. Dia kemudian melihat batu dan berhasil membuatnya menjadi 2 bagian. Dia sangat terkejut bahwa itu merupakan kemampuan duplikasi. Kinyu tidak mengerti kemampuan duplikasi ini, tetapi tidak diragukan lagi, ini kemampuan yang sangat langka. Aku hanya bisa melakukan duplikasi pada benda hanya sekali. Karena kau bisa menduplikasi batunya, maka materi evolusi juga dapat diduplikasi. Terlihatlah, materi evolusi itu telah menjadi 2 bagian akibat duplikasi yang dilakukan oleh Kinyu. Kemudian Kinyu memakannya dan dia merasakan bahwa itu efektif. Kemudian Kinyu mencoba bahan duplikatnya yang kedua dan dia merasakan itu memiliki 2 kali lipat efektivitas. Kemampuannya di luar dugaannya. Tiba-tiba
Di belakangnya muncul zombie. Shin Yu mengatakan zombie tertarik oleh tipe iblis, akan menyenangkan untuk mencoba ide barunya. Sepertinya ini bekerja. Kemudian dia mencoba menduplikat dirinya sendiri dan menjadi 2 orang. Shin Yu senang karena rencananya berhasil dilakukan dengan baik. Lihat para zombie yang sudah mulai menyerangnya, dia maju dan melakukan serangan kepada mereka. Shin Yu dan duplikatnya saling melirik untuk menyerang para zombie dengan rencana yang sudah mereka lakukan. Shin Yu kemudian melompat lewat duplikatnya dan langsung melompat dengan begitu jauhnya dan langsung menyerangnya dengan tongkat besi yang dibawa olehnya. Para zombie itu berhasil dikalahkan oleh Shin Yu dengan sekali serang menggunakan kekuatan Inferno-nya sehingga membuat para zombie itu terbakar. Terlihatlah kepulan asap. Hanya Shin Yu yang berhasil mengalahkannya dan Shin Yu merasakan inilah rasanya menjadi kuat. Tapi Shin Yu kebingungan melihat hasil dari duplikat dirinya sendiri. Dia kebingungan harus bagaimana melepaskan duplikatnya. Shin Yu dan duplikatnya sama-sama mengatakan, aku tidak bisa menjalani hidup dengan 2 diriku. Aku harus mencoba apakah aku dapat menonaktifkan duplikasi atau tidak. Khawatiranku terselesaikan. Kemampuan dapat dibatalkan. Ucap Shin Yu akhirnya berhasil menghilangkan hasil duplikatnya. Kemudian Shin Yu merasakan sakit yang luar biasa karena peralatan di tubuhnya 2 kali lipat. Kemudian Shin Yu mengumpulkan hasil rampasannya. Keberuntungan telah berubah. Mungkin ada materi evolusi untuk Xiaoyu di antara beberapa tubuh zombie ini. Setelah itu, Shin Yu sampai di rumahnya. Shin Yu yang datang terlambat langsung dipeluk karenanya dia sangat khawatir dengan kakaknya. Shin Yu mengatakan untuk jangan khawatir dengannya karena dia tidak lagi sama. Dirinya tidak akan membiarkan adiknya mengkhawatirkannya lagi. Xiaoyu meminta kepada kakaknya untuk lain kali ketika keluar untuk waktu yang lama untuk mengajaknya juga. Shin Yu dengan merogoh tasnya mengatakan bahwa itu tidak masalah, dia akan membawanya untuk lain waktu ketika keluar. Shin Yu kemudian memberikan Xiaoyu batu evolusinya. Dari yang awalnya 1 berhasil diduplikat menjadi 2 oleh Shin Yu. Shin Yu mengatakan dengan memakan ini aku akan menjadi manusia yang berevolusi, ucap Shin Yu. Sedangkan Xiaoyu masih penasaran, manusia berevolusi? Shin Yu mengatakan benar. Ketika aku menjadi manusia berevolusi, zombie berlevel rendah tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Xiaoyu kemudian memakan batu evolusi yang diberikan kakaknya. Shin Yu menanyakan, bagaimana? Apa kamu merasakan sesuatu? Xiaoyu menyebutkan bahwa rasanya seperti permen, sangat enak, ucap Xiaoyu. Shin Yu hanya kesal. Aku tidak tanya itu, bagaimana perasaanmu? Apa ada sumber kekuatan yang memancar keluar? Namun Xiaoyu kebingungan, sumber kekuatan yang keluar? Aku tidak merasakan itu, jelas Xiaoyu. Shin Yu yang mendengarnya mengatakan bahwa itu mustahil. Setelah makan bahan evolusi, seorang akan menjadi manusia evolved. Bisa kau makan 1 lagi? Perintah Shin Yu. Xiaoyu kemudian mencobanya. Tapi sebelum itu, dia mengatakan bahwa dirinya perlu menambahkan sedikit gula untuk makan itu. Shin Yu menanyakan kembali, kau tidak bisa merasakan sesuatu lagi? Xiaoyu mengatakan dirinya tidak merasakan apapun. Shin Yu melihat Xiaoyu tidak berevolusi berpikir bahwa itu di luar yang dia tahu. Aku belum pernah mendengar tentang manusia memakan 2 bahan evolusi dan tidak mengalami reaksi. Xiaoyu dengan rasa bersalah menanyakan, kakak, apakah ini sangat berharga? Sia-sia membiarkanku memakannya meski aku tidak punya reaksi untuk itu. Namun Shin Yu menenangkan adiknya, untuk saat ini itu bukan apa-apa, ini bukan bahan yang penting bagi kita, tidak usah resah. Dengan malu-malu, Xiaoyu mengatakan bahwa dirinya sebenarnya dia merasakan sesuatu. Aku merasa itu enak. Makan itu membuatku merasa penuh, jelas Xiaoyu. Shin Yu terkejut, rasa penuh? Xiaoyu menjelaskan bahwa setelah memakannya, dirinya merasa sangat enak, aku menginginkannya lagi. Shin Yu memprediksi bahwa potensi Xiaoyu harus tinggi dan mengharuskanmu mengkonsumsi lebih dari yang lain untuk menjadi manusia evolved. Xiaoyu mendengarnya mengatakan, jadi itu masalahnya, tidak akan sia-sia. Shin Yu mengatakan, sepertinya begitu, tunggu sampai aku menemukan lebih banyak bahan evolusi, maka kita akan tahu, jelas Shin Yu. Kemudian ketika Xiaoyu sedang membuka internet, dia memanggil kakaknya untuk melihat itu. Shin Yu yang melihatnya menanyakan, kita masih punya internet? Sepertinya banyak tempat yang belum menderita banyak korban dari kiamat ini. Xiaoyu yang melihat internet masih seperti ketakutan. Sedangkan Shin Yu yang akhirnya ikut melihatnya langsung terkejut. Itu merupakan spesies mutasi, ucap Shin Yu. Xiaoyu penasaran dengan masuk kakaknya. Spesies mutasi? Apa itu? Shin Yu mengatakan bahwa itu adalah spesies bencana dan kematian.